Pendidikan Agama Islam di SDN Lamontoli, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali dengan nomor induk mahasiswa 250111309. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 pada LPTK UIN Mataram. Pada hari ini, Senin 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan tugas modul akhir, yaitu uji kinerja pada siswa SD kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi jaya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan, memberi kita kelancaran dalam belajar, ya, dan tentunya ilmunya juga bermanfaat. Ya, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita membaca dulu Pancasila dan menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan diambil. Ya teman-teman, kita silakan berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan
kerapian tempat duduknya. Iya. Hari ini ada yang tidak hadir? Iya, ada semua ya. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minggu lalu masih ingat kita belajar apa? Masih. Ya, tentang apa? Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Coba Nur Arifah, apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah yang baik dan indah. Masih ingat apa? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, ada 99. Jadi itu pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu bab 3. Aku anak solih, indahnya saling menghargai. Iya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan suku, perbedaan budaya, keyakinan, pendapat dengan benar. Ya. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan sikap toleransi dalam kegiatan kelompok dengan benar. Ya, jadi dengan tujuan pembelajaran kita ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tuntas. Ya, ya. Jadi untuk lebih menambah semangat kita, ya, kita tepuk anak soleh. Ya, tepuk anak soleh. Pakaian adat ya. Perhatikan. Terhadap orang Nasrani. Sejarawan Muslim Ibu Isa pernah berkisah, Syahda, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama. Ya, jadi itu tadi yang pertama video tentang pakaian adat yang ada di seluruh provinsi ya. Jadi kita harus menghargai pakaian adatnya dan tidak boleh melecehkan ataupun menghina ya. Ya. Jadi kemudian video yang kedua itu tentang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang mengayomi seluruh alam ya. Mengayomi seluruh alam. Ini contoh teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Selanjutnya kita masuk pada materi mengapa menghargai itu penting ya. Mengapa menghargai itu penting? Jadi di dalam dunia ini kita hidup dalam masyarakat yang beragam ya. Ada yang berbeda suku, ada yang berbeda budaya, ada yang berbeda bahasa, apalagi berbeda adat istiadat, berbeda agama, bahkan ada juga yang berbeda pendapat ya. Ya, jadi di lingkungan kita juga ini, di dalam kelas kita ini pasti ada yang berbeda suku. Ya, ada suku apa saja yang ada di lingkungan kita? Ada suku Bungku. Siapa yang suku Bungku? Ya, ada suku Bungku, ada Buton. Ya, ada Buton. Ada lagi apa suku apa yang lain? Tolaki. Ya, ada suku Tolaki. Ya, jadi berbagai macam suku. Ya, ya. Jadi kita tidak boleh saling menghina antar suku, kita harus saling menghargai. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan agar manusia saling mengenal
Ya, agar manusia saling mengenal. Iya. Jadi agar manusia saling mengenal itu di situ ada pada Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat itu ayat 13. Ya, ada yang masih ingat Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Ya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya, bisa diulang Adira? Bisa? Ya, bagaimana bunyi surat Al-Hujurat ayat 13? Berdiri. Ya, sesungguhnya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu apa? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya, jadi kita jika tidak menghargai perbedaan, maka akan sering terjadi konflik, prasangka buruk, bahkan permusuhan antar teman. Ya, misalnya si Rido, misalnya dia mengungkapkan pendapatnya, kemudian tidak dihargai oleh Ilham, maka Rido akan marah, akan timbul konflik antara Rido sama si Ilham. Ya, jadi untuk menghindari itu, maka kita harus saling menghargai antar sesama teman. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu toleransi disebut tasamu. Ya, tasamu yaitu sikap lapang dada, menghormati dan memberi ruang kepada perbedaan. Ya, jadi itu. Kemudian akhlak menghargai perbedaan adalah bagian dari ajaran Islam rahmatan lil alamin, seperti tadi video yang ditampilkan ya, rahmatan lil alamin. Jadi Islam sebagai kasih sayang bagi seluruh alam ya. Selanjutnya yang kedua, di situ ada konsep dasar agama tentang menghargai perbedaan ya. Jadi di sini ada 3 konsep dasar agama tentang menghargai perbedaan ya, 3 konsep. Yang pertama itu menghargai perbedaan suku dan budaya ya. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Masih ingat tadi yang dikatakan yang pertama dalam Quran Al-Hujurat ayat 13, masih ingat bunyinya? Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki ya, dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya, jadi itu di situ maknanya ini keberagaman suku dan budaya itu hal yang bukan hal yang salah ya, tetapi sunatullah ya. Jadi kita harus menghargai budaya orang lain ya. Misalnya pakaian adatnya, bahasa daerahnya ya, tarian tradisionalnya ya. Tarian tradisionalnya ya, dan tanpa mengejeknya ya, tidak boleh diejek-ejek teman-temannya ya. Kalau misalnya jelek pakaian adatnya tidak boleh. Kita harus menghargai antar suku dan budaya ya. Misalnya kalau dia berbahasa sesuai sukunya, tidak boleh kita hina-hina bahasanya ya. Tidak boleh, kita harus menghargai. Ya. Selanjutnya yang kedua konsep yang kedua bisa dibaca? Ya, silakan Winda, boleh dibaca Winda? Menghargai perbedaan keyakinan atau agama orang lain. Ya, menghargai perbedaan keyakinan atau agama orang lain ya. Jadi di dalam Islam dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama ya. Tidak ada paksaan dalam agama, artinya seseorang tidak boleh dipaksa dalam memeluk agama lain ya. Tidak boleh kita paksa kehendaknya kepada orang lain untuk memeluk agama ya. Jadi seperti itu di
terdapat juga pada surat Al-Kafirun, itu pada surat Al-Kafirun ayat 6. Ada yang tahu surat Al-Kafirun ayat 6? Ya, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ada yang tahu artinya? Ya, silakan Linda. Ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, itu. Jadi kita hidup di dunia ini harus saling menghargai sesama teman, ya, sesama di lingkungan, menghargai di lingkungan, ya, karena Rasulullah Subhanahu Wa Taala Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam berbagai hadis itu menunjukkan penghormatan kita terhadap orang yang berbeda keyakinan, ya. Jadi itu. Sekarang mengapa kita perlu menghargai keyakinan orang lain? Mengapa kita perlu menghargai keyakinan orang lain? Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Karena kita sebagai umat beragama diwajibkan untuk saling menghargai agama serta kepercayaan dan keyakinan orang lain. Ya, karena kita sebagai umat beragama harus saling menghargai antara sesama agama. Berikan tepuk tangan kepada Anda. Ya, ya bagus ya. Sekarang saya mau kasih pertanyaan yang kedua lagi. Ya, apa jadinya jika di dalam kelas kita ini tidak saling menghargai? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Winda. Iya, tepuk tangan lagi. Ya, jadi akan terjadi bullying. Tahu bullying? Ya, ya, siapa tahu mengejek teman, ya, mengerjai teman, tidak akan terjadi bullying, akan terjadinya konflik apabila kita tidak saling menghargai. Jadi kita harus menjadi anak yang soleh. Iya, anak yang soleh. Apa itu menjadi anak yang, apa arti menjadi anak yang soleh? Ya. Anak yang taat beribadah, berakhlak mulia, ya. Apalagi Berli? Iya, dan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu anak-anak yang soleh. Siapa yang mau menjadi anak soleh? Saya. Iya, mau semua menjadi anak soleh, ya. Iya, kalau tidak mau menjadi anak soleh berarti mau menjadi anak durhaka. Iya, kalau menjadi anak durhaka mau kira-kira? Iya. Iya, jadi tepuk tangan buat jawaban ini. Iya. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar agama tentang menghargai perbedaan yang ketiga. Ada yang bisa bantu baca yang ketiga? Silakan Suci. Menghargai perbedaan pendapat orang lain. Ya, menghargai perbedaan pendapat orang lain. Ya, misalnya di dalam musyawarah atau diskusi kelompok, ya, atau diskusi kelompok di kelas kamu, ya, misalnya antara kelompok satu ini misalnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara teman satu dengan yang lain, maka kita harus menghargai pendapatnya. Didengarkan dulu apa yang diutarakan temannya, tidak boleh langsung memotongnya, tidak boleh langsung bilang, pendapatmu kurang bagus, pendapatmu tidak bisa dipakai, tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus mendengarkan dulu. Kalau misalnya pendapatnya bagus, kita ambil, ya, dan kalau seandainya tidak bagus, tidak usah diremehkan temannya, ya. Ya, jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, ya, seperti itu. Jadi itu contoh-contoh konsep dasar agama tentang menghargai perbedaan, ya. Jadi, selanjutnya, ya, ini ada contoh praktis tindakan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika ada teman di kelas yang memakai pakaian adat dari sukunya, maka kita harus menghargai, bahkan kita bisa bertanya mengenai makna atau ciri dari baju adat tersebut. Ya, seperti yang dikatakan tadi dari awal, apabila teman kita berbeda suku, kemudian dia memakai pakaian adatnya, ya, kita harus menanyai si teman tersebut apa makna dari ciri baju adatnya, ya, yang tidak boleh, misalnya baju adatnya kurang bagus, kurang menarik, tidak boleh dihina, ya, ya.
kita cari tahu bagaimana itu baju adatnya ya. Kemudian apabila ada teman juga yang berasal dari suku yang berbeda, ya, dari suku yang berbeda, makan makanan khas dan makanan khasnya juga berbeda dari kita ya. Ya, jadi kita tidak boleh mengejek makanan tersebut. Bahkan kita harus mencoba, mencicipi dan menghargainya ya. Tidak boleh kita hina. Misalnya siapa? Saya kasih contoh praktis saja. Misalnya si Ilham lagi makan ubi kayu, ya itu makanan khas dari daerah orang tuanya. Tidak boleh kita hina. Kita harus ikut mencicipi, ya, supaya kita rasakan apa itu rasa makanannya, ya. Jangan kita saling menghina, ya. Bisa paham? Iya. Selanjutnya, yang berapa ini? Yang kedua, jika ada teman yang beragama lain, ya, kita harus tetap saling menghargai, harus saling menghormati dan tidak mencemooh agama mereka. Iya. Ya, di dalam kelas ini ada yang beragama lain? Tidak ya, tapi di luar kelas kita ada yang beragama lain. Kita beragama Kristen, jadi kita harus bergaul dengan mereka, tetapi kita tidak boleh meniru atau mengikuti ajaran agamanya. Ya, kita harus menghargainya apabila dia sedang melakukan ibadah. Begitu juga sebaliknya, dia juga harus menghargai kita apabila kita sedang beribadah. Ya, tidak boleh kita mengganggu waktunya beribadah, apalagi mengolok-olok. Kamu ini tidak boleh seperti itu ya. Ya, jadi itu contoh praktis tindakan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam kelas juga waktu kita diskusi dalam kelompok, jika ada yang punya pendapat juga yang berbeda, ya seperti tadi yang saya katakan, pendapat yang berbeda, maka kita harus menyimak juga ya. Kita harus menyimak pendapat teman tersebut, sabar, tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong bahwa pendapat itu benar atau bagaimana, ya. Dan menyampaikan pendapat sendiri itu dengan sopan, ya. Ya, tidak boleh berkata-kata yang tidak sopan, ya. Ya, jadi itu. Kemudian contoh di rumah, ya. Kalau di rumah bagaimana? Ada yang bisa mencontohkan di rumah, ya? Kalau di rumah misalnya orang tua kita lagi mengikuti tradisi tradisi budaya tertentu ya. Misalnya ada orang tua kita yang lagi mengikuti tradisi budaya tertentu, jadi kita harus membantu dan menghormatinya ya. Mesti budaya itu berbeda dengan keluarga kita ya. Jadi tidak boleh kita menghina budaya suku dan budaya orang lain ya. Jadi dari contoh-contoh tersebut, contoh praktis tindakan menghargai dalam kehidupan sehari-hari sudah paham ya. Dari tadi saya jelaskan, ada di dalam kelompok belajar, ada di luar, ada juga di dalam kelas dan di dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, ya, teladan Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa tolong bantu dibaca itu di bawahnya. Nabi Muhammad SAW memimpin kesepakatan bersama antara umat Muslim dan non-Muslim di Madinah, menjamin kebebasan beribadah dan hak-hak warga lain. Iya, dan hak-hak warga lain. Iya, jadi itu teladan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW memimpin kesepakatan bersama antara umat Muslim dan non-Muslim di Madinah, menjamin kebebasan beribadah dan hak-hak warga lain. Itu terdapat dalam Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah itu. Kemudian tentang hadis Muslim dan non-Muslim, ya. Di situ jadi barang siapa yang menyakiti seorang mu'ahad, ya, yaitu orang yang membuat perjanjian, maka ini perjanjian Piagam Madinah ya. Jadi perjanjian tersebut maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, jadi agama paling dicintai oleh Allah ya adalah agama yang lurus ya dan toleran.
Ya, jadi itu. Selanjutnya, tantangan dalam menghargai perbedaan. Iya. Di sini tantangan dalam menghargai perbedaan. Yang pertama itu berprasangka negatif terhadap suku, budaya atau agama tertentu. Ya, itu tantangannya. Tantangannya kita dalam menghargai perbedaan. Ya, dalam menghargai perbedaan kita akan mendapat tantangan ya. Itu. Kemudian pressure atau tekanan teman yang mendorong stereotip atau ejekan. Ya, yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang bahwa perbedaan adalah kekayaan bukan hambatan. Ya. Selanjutnya yang keempat, konflik di keluarga dan lingkungan yang menolak perbedaan. Ya, itu. Jadi itu semua adalah tantangan-tantangan dan tantangan-tantangan dalam menghargai perbedaan. Selanjutnya, iya, ada tantangan, ada solusi. Iya, solusi dalam menghargai perbedaan. Tadi ada tantangan dalam menghargai perbedaan, sekarang ada solusi. Iya, dialog dan diskusi terbuka. Iya, dialog dan diskusi terbuka antar sesama teman, ya. Kalau ada hal-hal yang tidak disukai dibicarakan kepada temannya, ya, itu tidak boleh saling meremehkan, ya. Kemudian selanjutnya proyek lintas budaya kerjasama antar suku dan agama, ya, proyek lintas budaya atau kerjasama antar suku dan agama. Ya, kemudian teladan guru dan orang tua. Ya, kayak gitu. Ya, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ya, lembar kerja kelompok. Ya, setelah saya bagikan lembar kerja kelompoknya ini dikerjakan ya, sebentar setelah dikerjakan Ibu akan menyuruh kalian mempresentasikan di depan kelas tiap-tiap kelompoknya ya. Iya, ya, sekarang Ibu akan bagikan, kemudian setelah saya bagikan ditulis namanya ada di depan halaman pertama, ada nama anggota kelompok 2 ya, dan ini kelompok 3. Iya. Ada masalah di ini? Tidak ada. Sudah ditulis di nama-nama kelompok depannya? Tidak. Anggota kelompok ya. Ini ada masalah di sini. Ya. Kelompok. Tepuk janji fokus ya. Ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, tepuk tangan. Ya, saya tulis lagi supaya tambah semangat ya. Iya, dilanjutkan kerjanya. Di kelompoknya ya, supaya tidak mengantuk, ilham mengantuk tadi. Nomor berapa? Iya, boleh bisa di bawahnya kalau sudah di sini. Ya, di bawah. Secara sebentar ini, sebentar ini sambung di bawah ya. Di bawah sambung sebelahnya ya. Ya, boleh kalau sudah tidak lama di sini di bawah ini, itu di bawahnya ya. Kalau sudah tidak, kalau tidak besar di sini. Ini yang ini. Ya, ini jawabannya kalau sudah tidak muat di sini, ya boleh disambung di bagian bawah sampai di sini boleh. Ini boleh. Ya. Kamu bisa di sini. Ya, bisa. Kenapa tidak boleh? Jawabannya
Iya. Ya, sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Cepat sedikit ya. Ya, kalau kelompok 2 sudah selesai? Ya, sabar sedikit ya, kelompok 1 belum selesai. Jadi nanti setelah selesai, nanti semua kelompok anggota kelompoknya bagi di depan ya. Ya, berarti tinggal kelompok 1 yang belum selesai. Jadi sudah. Ya, di sini. Ya. Kelompok 1. Ya, tinggal kelompok 1 yang belum selesai. Semangat kelompok 1. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 diteliti lagi jawabannya, ya, atau sudah benar atau bagaimana? Sambil menunggu kelompok 1.
kelompok 1 dulu. Ya, maju semua saja. Iya, maju. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam? Toleransi dalam Islam disebut tasamuh, yaitu saling menghargai. 2. Mengapa toleransi penting dalam kehidupan masyarakat? Toleransi penting dalam kehidupan masyarakat karena menjaga keharmonisan dan kedamaian sosial di tengah keberagaman. 3. Sebutkan contoh sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak memaksa keimanan. Apa batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar? Batasan toleransi yang tidak boleh dilarang yaitu dalam hal akidah dan ibadah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala saat menjalani ibadah. 2. Syukur. Akhlak kepada sesama manusia. 1. Tolong menolong. 2. Menghormati dan menghargai. Akhlak kepada diri sendiri. 1. Menjaga kebersihan. 2. Menjaga kesehatan. Akhlak kepada lingkungan. Mencegah dan melestarikan alam semesta. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Bagaimana kelompok sendiri? Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Apa ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok ini? Kelompok 1? Ya? Tidak ada. Ya, maksudnya jawabannya sudah benar menurut kalian? Iya, jadi itu adalah presentase dari kerja kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Perhatikan yang lain ya. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam? Toleransi dalam Islam yaitu sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Mengapa toleransi penting dalam kehidupan masyarakat? Toleransi penting dalam kehidupan masyarakat karena tanpa toleransi perbedaan dapat menjadi sumber ketegangan. Sebutkan contoh sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu menghormati ibadah dan tempat ibadah. Apa batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilarang? Dilanggar. Batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar yaitu akidah dan ibadah tidak boleh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Tawakal. 2. Doa dan berzikir. Akhlak kepada sesama manusia. 1. Jujur dan adil. 2. Menahan diri. Akhlak kepada diri sendiri. 1. Makan makanan halal. 2. Menutup aurat. Akhlak kepada lingkungan. 1. Menanam pohon. 2. Melindungi hewan. Iya. Jadi dari kelompok lain, apa ada tanggapan dari untuk kelompok 2 ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya? Tidak ada pertanyaan dari kelompok ini? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Iya, silakan juga kelompok 2. Sekarang maju kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam? Jawab. Toleransi dalam Islam yaitu disebut saling menerima, artinya saling menghargai dan menerima perbedaan. Mengapa toleransi penting dalam kehidupan bangsa? Toleransi penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat mencegah konflik dan memperkuat persatuan bangsa. Sebutkan contoh sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu saling menghargai keyakinan. Apa batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar? Batas toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar yaitu akidah dan akhlak, tidak boleh membenarkan hal yang haram. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ikhlas. 2. Taubat. Akhlak kepada sesama manusia. 1. Memberi nasihat. 2. Bersikap positif. Akhlak kepada diri sendiri. 1. Menghindari kebiasaan buruk. 2. Sabar. 1. Mengelola sumber daya. 2. Salam dengan bijak. 2. Menanam pohon. Ya, jadi dari presentasi kelas kelompok 3 sudah didengarkan. Apa ada pertanyaan dari sini? Ya, jelas semua? Jelas. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, silakan duduk kelompok 3. Iya, jadi semua jawabannya ya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bagus semua. Ya, di situ kalian tahu perbuatan yang baik yang bagaimana perbuatan jadi akhlak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu, akhlak kalian kepada sesama manusia sudah ditahu, dan akhlak kalian kepada diri sendiri juga sudah tahu ya, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, jadi sudah disebutkan tadi semua jawabannya, dan jawabannya sudah semuanya sudah benar ya. Jadi berikan tepuk tangan untuk ketiga kelompoknya. Jawabannya. Ya. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas ya. Tugas ini Ibu Guru akan bagikan. Sudah ada lembar kerjanya ini dibagikan, kemudian dibawa di rumah ya, dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bersama ya. Ya, jadi harus dijawab sendiri-sendiri ya, tidak usah lagi pergi ke teman-teman atau cari pekerjaan orang yang pekerjaan temannya yang di luar kelasnya ya. Ini satu lembar, satu ya sudah ada. Ya, jadi ada pertanyaan tugas ya? Jelas soalnya? Jelas. Ya, jadi di tugas-tugas itu ada itu Quran surat Al-Hujurat yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya, sudah jelas, tinggal dijawab pertanyaannya. Iya, apa maknanya?
Sudah. Sekarang, ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini selesai. Jadi kesimpulan pembelajaran kita itu ada di papan ini, bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling menghargai. Kemudian sikap saling menghargai dapat membawa kedamaian. Kemudian teladan Nabi Muhammad SAW dan para ulama menunjukkan bahwa menghargai perbedaan adalah bagian dari dakwah kasih sayang. Kemudian anak soleh selalu bersikap baik dan bertanggung jawab. Ya, jadi itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi disiapkan bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Kita akan reading dulu. Ya, itu tugas rumahnya. Silakan disimpan di dalam. Ya, dimasukkan di dalam tas dan disiapkan. Iya. Tasnya. Jadi ya, jadi untuk hari ini pelajaran kita hari ini tentang anak soleh bab 3 sudah selesai ya. Jadi di situ tadi sudah ya kesimpulan dari pelajaran kita. Jadi hari ini minggu depan kita akan lanjut di pelajaran berikutnya ya. Pelajaran berikutnya masih bakal ada sekali pada pelajaran selanjutnya ya. Sekarang apa kesan dan kesannya pada belajar pada hari ini? Ya. Bagaimana perasaannya pada hari ini belajar? Ya. Bagaimana kelompok 1? Kesan dan kesannya? Kesannya? Hah? Kesannya? Pembelajaran hari ini bagaimana? Bagus, terus apa lagi? Ya? Senang, terus apa? Apa lagi? Ya? Kelompok 2, katanya kelompok 1 kesannya senang, ya, bagus pembelajarannya. Ya, sekarang kelompok 2, ya, kesannya hari ini belajar, iya, ya, belajar dengan baik ya. Ya, sekarang sebelum kita berdoa, kita briefing dulu ya. Kita tepuk pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk yang rapi, siap berdoa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
wabarakatuh ya. Setelah pulang di rumah dikerjakan tugasnya ya, dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Minggu depan kita bertemu kembali lagi ya. Iya, jadi